Shalom alaikum. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bersama dalam satu tema yang beriman. Nah, kita segarkan perjumpaan kita malam ini dengan satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 230 bait pertama dan kedua. Halilintar dan guntur menderu, begitu kuasa dosa mengancam jiwaku. Suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku, yang tidak pernah tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya, yang tidak pernah tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan dosa menderu, tetapi Juru Selamat memberikan damai-Nya. Dilindungi diriku di mara apapun, tetap ku dibimbing-Nya di jalan hidupku, yang tidak pernah tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya, yang tidak pernah tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini Engkau mempertemukan kami kembali dengan para umat-Mu dalam renungan malam. Bapa, malam ini kiranya Roh Tuhan menaungi kami semua, sehingga baik kami yang melayani maupun semua yang ikut mendengarkan, menyaksikan dan mengamini renungan ini, Tuhan menganugerahkan berkat yang iya dan amin. Terima kasih Bapa. Roh Tuhan menaungi kami senantiasa. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Bapa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita sederhana, yang beriman. Lalu apa toh yang beriman itu? Kita mengenal sola fide, sola gratia, sola scriptura, verbum Dei.
hanya karena iman kita diselamatkan. Dan itu adalah anugerah, bukan karena perbuatan kita. Dan berita bahwa keselamatan kita terima di dalam iman dan anugerah tadi, kita dapatkan di dalam Alkitab sebagai firman Allah. Lalu apa yang dikatakan kitab suci tentang keselamatan yang didapat oleh orang yang beriman itu, saudara? Rasul Paulus melalui surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31 akan mengajak kita untuk melihat apa sebenarnya yang dianugerahkan Tuhan kepada orang yang beriman. Yang pertama, saudara, kita akan melihat di ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang beriman kepada Kristus Yesus, dia akan menerima penebusan. Pertanyaannya, ditebus dari mana? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak pernah memberitakan kepada kita. Sekali lagi dicatat, Alkitab tidak pernah memberitakan kepada kita bahwa Yesus adalah penebus dosa. Tidak ada berita bahwa Yesus penebus dosa. Lalu beritanya apa yang kita bawa? Yesus adalah penebus kita, penebus saudara dan saya dari dosa. Jadi saudara, menurut surat Roma pasal 3 ayat 24, saudara dan saya ditebus oleh Yesus Kristus dari dosa. Kata penebusan itu dari dunia perbudakan. Ya. Kita ini tergadai, diperbudak oleh dosa. Nah, melalui karya Yesus Kristus di atas salib, kita ditebus. Orang yang tergadai dalam dosa berarti hidupnya dikuasai dosa. Nah, sekarang kita ditebus oleh Yesus, hidup kita dikuasai oleh Yesus. Jadi siapapun dia yang beriman, dia sudah ditebus dari dosa. Bukan dosanya yang ditebus, tapi saudara yang ditebus dari dosa. Karena itulah saudara hidup. Sekali lagi, saudaralah yang ditebus, bukan dosa saudara. Saudaralah yang ditebus dari dosa. Sehingga saudara hidup bersama dengan Kristus, dan itulah keselamatan. Berita yang kedua, saudara, melalui surat Roma ini di ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, saudara, orang yang beriman kepada Kristus itu didamaikan. Didamaikan dengan siapa? Dengan Allah. Tadinya kita ini memberontak Tuhan. Ingat, kita adalah keluarga Tuhan. Waktu itu Adam dan Hawa adalah keluarga Tuhan. Dia hidup di Eden, Firdaus, di surga, di Taman Eden, di mana dia bisa berhubungan dengan benar dengan Tuhan. Tetapi kemudian Adam dan Hawa memberontak Tuhan, sehingga dia diusir keluar Eden. Di luar Eden, Adam dan Hawa tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dengan baik dan benar. Nah, supaya bisa kembali
berhubungan dengan baik dan benar, maka perlu manusia itu rukun dengan Tuhan. Nah, supaya bisa rukun itu perlu ada perantaranya, yakni Yesus Kristus yang merukunkan, yang mendamaikan dua pihak yang berseteru, Allah dan manusia berseteru. Maka kemudian di dalam Yesus Kristus siapapun yang beriman, dia didamaikan. Nah, kalau didamaikan, maka hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi setelah Yesus mendamaikan manusia, yang kita terima dalam iman percaya kita kepada Yesus, maka manusia damai dengan Allah dan manusia berkumpul dengan Tuhan, dan itulah keselamatan. Jadi berbahagialah kita, keselamatan tidak perlu beli, tidak perlu mengeluarkan uang 30 juta, tidak perlu mengeluarkan uang 50 juta, cukup dengan beriman kepada Kristus kita selamat di dunia maupun di surga. Yang ketiga, berita yang ketiga adalah di ayat 26 dan sampai 28. Tapi saya akan membaca 26 saja. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi berita yang ketiga, orang yang beriman itu dibenarkan. Loh kok diberi? Ya, karena ketika manusia memberontak Allah itu salah. Nah, supaya manusia bisa rukun dengan Tuhan, itu dia dibenarkan di hadapan Tuhan melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau pembenaran, dibenarkan itu istilahnya dari dunia pengadilan. Supaya bebas dari hukuman, maka dia dibenarkan. Kalau pendamaian itu ibaratnya kita ini keluarga Tuhan. Dari dunia keluarga, dua orang yang padu perlu dirukunkan, didamaikan. Nah, ketika kita jadi budak dosa, kita ditebus. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus, sudah didamaikan, sudah dibenarkan, dan kita yang beriman menerima sukacita dari surga kini dan selamanya. Termasuk saudara yang sudah beriman kepada Kristus, yakinlah bahwa saudara sudah punya surga. Tidak perlu beli dengan 25 juta, tidak perlu cari dengan 50 juta, cukup beriman kepada Kristus. Saudara menerima keselamatan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu karena Engkau sudah menebus kami, mendamaikan kami, dan membenarkan kami di hadapan-Mu melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kami, tapi setiap orang yang percaya kepadamu, kepada Yesus Kristus, sudah Engkau anugerahkan surga yang kekal. Kami berdoa kiranya setiap orang yang boleh beriman kepadamu dan boleh menerima penebusan, pendamaian, dan pembenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri dengan pelengkap hitung jemaat 230 bait ke-3 dan ke-4. Di jalan yang tolongnya ku pikul salibmu yang berat oleh gelap
sekitar tak nampak jalanku. Tuhanku membisikkan janjinya yang teguh, yang tidak pernah, yang tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Yang tidak pernah, yang tidak pernah, akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Darahnya menyucikan diriku yang jemaat. Di kata-Mu ku dinantikannya, dan Dia pun berjanji dekat selamanya. Yang tidak pernah, yang tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Yang tidak pernah, yang tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Mari kita bertelut. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta damai sejahteranya dan pemeliharaan Allah Bapa yang luar biasa serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Demikian saudara, sampai ketemu besok sore jam 4:30 dalam pakempalan Pandonga, persekutuan doa KWD. Tuhan memberkati saudara.